Hai teman-teman yang berzodiak Sagittarius, selamat datang di Jurnal Infinity. Perkenalkan, namaku Weni dan kita langsung masuk aja ke readingnya, yaitu kisah cinta Sagittarius di tahun 2022. Kita akan lihat bareng-bareng bagaimana perjalanan cintamu di sepanjang tahun ini. Oke, buat teman-teman Sagittarius di sini, yang bisa aku lihat buat teman-teman Sagittarius jomblo ya, sangat mungkin di tahun 2022 ini akan ada pertemuan dengan beberapa orang yang potensial untuk menjadi pasangan kamu. Jadi di sini akan ada beberapa orang yang menawarkan cinta ke kamu. Ada beberapa kalau aku lihat di sini ya. Sangat mungkin di sini ada yang usianya lebih muda dari kamu, ada yang usianya seusia dengan kamu, bahkan ada yang usianya lebih tua dari usia kamu. Jadi macam-macam. Tinggal kamu nanti pilih aja nih, mana yang paling cocok buat kamu. Dan sangat mungkinnya ada penyatuan sih di sini. Jadi siapapun dia ini sangat mungkin akan memberikan warna baru di hidup kamu, dan sangat mungkin juga ada energi jadian ya di sini kayak gitu. Tapi kulihat juga di sini ada kemungkinan buat teman-teman Sagittarius yang jomblo ini butuh waktu, beberapa butuh waktu, mungkin karena yang datang ini banyak, jadinya kamu bingung. Ada yang mantan, ada orang baru, ada yang agresif banget, ada yang pergerakannya pelan-pelan. Makanya di sini aku lihat beberapa teman Sagittarius ada yang butuh waktu sih di sini untuk lebih berpikir mengenai hubungan kamu yang baru ini. Kayak gitu ya buat teman-teman Sagittarius. Jadi selamat memutuskan kamu akan bersama dengan siapa, kayak gitu. Nah, buat teman-teman Sagittarius yang sudah berpasangan, di sini aku lihat ada beberapa hal yang harus kamu perhatikan. Karena di sini ada dua energi yang terpecah belah ya, saling memunggungi, yang mana di sini ada kecepatan yang berbeda antara kamu dan pasangan kamu. Mungkin di sini kamu yang ingin segera kepastian gitu di hubungan ini, sementara pasangan kamu mungkin di sini ingin hubungan yang lebih santai, belum bisa ngasih kepastian yang kamu harapkan dan sebagainya. Jadi walaupun di sini kamu dan dia ada energi buat saling cinta, saling sayang, tapi dengan pergerakan yang berbeda ini kamu jadinya pusing dengan semua ini, dan bisa juga energinya berkebalikan ya. Mungkin di sini kamu yang pengen santai, pasangan kamu pengen cepet, pengen kepastian kayak gitu. Makanya di sini butuh banyak ngobrol sih kamu dan pasangan kamu ini, karena ada Four of Pentacles di sini yang menandakan bahwa ada salah satu pihak yang berusaha untuk mendem aja gitu. Padahal ada yang pengen diomongin, tetapi karena ingin hubungan ini tampak baik-baik saja, tetap indah, jadinya dipendam. Segala pertanyaan, segala rasa yang gak enak, segala emosi negatif dipendam. Hati-hati aja, karena yang begini ini mungkin membuat hubungan kamu kelihatan indah dan baik-baik aja, tapi bisa jadi bom waktu buat kamu. Kayak gitu, yang mana juga gak baik buat hubungan kamu dan dia. Seperti itu yang bisa aku lihat di sini. Walaupun ya aku lihat sih arah pergerakan hubungan kamu dan dia ini menuju ke tujuan yang sama, tetapi dengan karakter kamu dan dia yang berbeda ini harus ada penyeimbangnya. Kayak gitu. Ada justice, keadilan di sini. Dan bisa juga di sini beberapa teman Sagittarius ada yang merasa bahwa kok kayaknya aku yang berjuang sendirian ya buat hubungan ini. Kok kayaknya dia nggak ada usaha sih buat membuat hubungan ini lebih baik, atau kenapa dia tampaknya seperti nggak ada perubahan untuk menuju ke arah yang sama kayak gitu. Jadi ada bentrok sih antara kamu dan dia ini, lebih kepada kecepatan hubungan dan karakter kamu dan dia kayak gitu. Walaupun sebenarnya hubungan ini dibangun dari rasa cinta yang sama, cinta dia juga besar, cuma mungkin di sini kamu melihat bahwa ekspektasi kamu itu nggak seperti yang kamu harapkan. Maksudnya nggak seperti yang kamu lihat dari upayanya dia ini. Makanya di sini banyak teman-teman Sagittarius yang merasa capek, lelah, dan mungkin banyak di sini yang berpikir untuk apakah hubungan ini akan aku lanjutkan saja atau aku sudahi kayak gitu. Cuma di sini lebih banyak yang akan tetap mempertahankan hubungan ini sih, karena bagaimanapun juga ada kesesuaian koneksi antara kamu dan dia. Walaupun ada ada latar belakang yang berbeda, atau mungkin ada karakter yang sangat-sangat berbeda, tetapi sama-sama cups di sini, sama-sama sangat menikmati hubungan ini dengan koneksi yang sangat kuat kayak gitu. Two of Cups, koneksinya kenceng banget.
Dan di sini memang butuh perjuangan sih antara kamu dan dia ini untuk bisa sampai di goal yang kalian berdua harapkan. Mengenai pernikahan kah atau mengenai yang lebih dari itu, seperti itu sih di sini. Dan ya memang butuh usaha yang sangat kuat, entah dari kamu, entah dari dia, untuk jalan bareng. Dalam artian gini, jangan sampai satu pihak ini berjuang sendirian sementara satu pihak ini kayak malas-malesan kayak gitu. Dan aku akan ambil sih di sini beberapa kartu lagi untuk memperjelas hubungan ini ya. Ada Temperance, King of Wands, Ace of Pentacles. Kalau yang bisa aku katakan sih di sini memang butuh healing ya, atau merefresh lagi hubungan kamu dan dia ini. Jadi perlu ada ngobrol, apakah tujuan hubungan kamu dan dia ini tetap sama ataukah ada yang berubah kayak gitu. Karena kalaupun misalnya kamu di awal berjumpa dengan dia ini ngerasa cocok, mengenai tujuan juga sama, tapi kadang seiring waktu berlalu ada yang berubah, energi berubah, pendewasaan mengubah pola pikir seseorang. Maka di sini perlu ngobrol yang sangat banyak. Apakah tujuannya masih sama ataukah memang sudah ada perbedaan yang harus dibicarakan. Kayak gitu ya di sini. Dan Four of Swords ini juga sama-sama juga Temperance mengenai healing. Ya, teman-teman di sini. Lalu ada King of Wands yang di sini menandakan bahwa butuh sebuah kepastian. Jadi kalau misalnya di sini kamu yang menunggu kepastian, jangan hanya mengutamakan atau mengandalkan kesabaran karena kamunya cinta, tapi bagaimanapun juga cinta perlu kepastian, mau dibawa kemana arah hubungan ini. Jangan sampai di sini kamu terombang-ambing sendirian, nggak tahu mau sampai kapan menunggu kepastian dari dia, atau sebaliknya dia yang menunggu kepastian dari kamu. Dan aku lihat banyak sih di sini ketika kartu ini keluar yang teman-teman harapkan adalah pernikahan ya, terutama di sini komitmen yang benar-benar serius. Cuma sepertinya salah satu pihak ini masih ingin main-main, ingin bersenang-senang dulu sebelum nanti benar-benar terikat di pernikahan kayak gitu. Dan kalau misalnya pun dia tidak menghabiskan waktu untuk hal yang sia-sia, di sini sangat mungkin juga pemikiran yang membuat dia menggantung kepastian adalah salah satu dari kamu atau dia ini masih berjuang di hal-hal yang berhubungan dengan keuangan, pendidikan juga bisa. Makanya di sini perlu adanya pendewasaan yang melihat cinta itu dengan realita, bahwa keuangan juga penting, keamanan dan kenyamanan yang didukung oleh finansial itu juga penting kayak gitu. Jadi di sini mendewasalah bahwa sebuah gerbang keseriusan yang didukung dengan finansial yang baik atau pendidikan yang baik akan lebih memudahkan langkah kamu dan dia ke depannya kayak gitu. Jadi kalau misalnya kamu atau dia ini ada yang sibuk di pekerjaan, ya mengertilah bahwa cinta itu nggak bisa gratis, bahwa membeli perabotan tuh nggak bisa gratis, harus ada modalnya kayak gitu. Ya buat teman-teman Sagittarius di sini. Makanya di sini sih banyak yang lagi fokus di sini sih bisa kulihat, dan karena di sini ada Knight of Pentacles juga, kenapa jalannya lambat ya karena ada impian yang harus diwujudkan dulu sebelum nanti serius ke penyatuan yang lebih serius lagi, pernikahan kayak gitu. Memang harus banyak ngobrol sih, maunya kamu apa, maunya dia apa, apakah memang masih bisa diteruskan ataukah sudah waktunya untuk berpindah ke cinta yang lebih sejalan dengan apa yang kamu harapkan. Seperti itu ya buat teman-teman Sagittarius. Dan aku akan ambil beberapa kartu lainnya untuk memperjelas kondisi ini. Ada King of Swords, Two of Pentacles. Oke. Jadi ini ada dua king di sini ya, tadi one sekarang swords. Oke. Memang butuh ini sih, tegas mengenai hubungan ini. Kalau memang kamu sudah memastikan atau sudah punya tujuannya, kamu harus tegas di sini. Yuk ambil keputusan kayak gitu. Di sini 50-50 sih. Ada sebagian teman-teman nanti yang setelah tegas ini akan bertahan di hubungan ini, tapi juga ada ketegasan nanti yang membuat teman-teman sebagian Sagittarius harus merelakan dia karena sepertinya goalnya udah beda kayak gitu ya. Jadi ketegasan kamu sangat diperlukan di sini, apalagi buat yang sudah serius menuju pernikahan. Ya. Memang sih mungkin terasa sakit, tapi silahkan kamu bertanya sampai batas mana kamu harus menunggu dia, sampai berapa lama harus menunggu kepastian dia. Kalau memang dianya belum siap ya nggak bisa dipaksa
Jadi terserah kamu akan menunggu ataukah kamu akan merelakan dia. 50-50 sih di sini, Two of Pentacles. Dan aku akan lihat di sini apa pesan semestanya buat kamu dan dia. Express love through gift. Jadi di sini sih lebih kepada bagaimana kamu memberikan perhatian, bisa berupa waktu, tenaga, atau mungkin benda-benda. Karena di sini sepertinya banyak kesibukan ya antara kamu dan dia ini di keuangan atau pendidikan. Makanya di sini butuh waktu untuk menikmati waktu kalian berdua yang bener-bener nggak diganggu kerjaan, nggak diganggu kuliah dan sebagainya. Dan di sini nggak harus hadiah yang mahal kok, bisa aja jalan-jalan ke tempat kamu pertama kali ketemu, atau mungkin makan lagi di tempat yang dulu kalian sering malam mingguan, kayak gitu sih. Jadi ini sebagai bukti perhatian yang masih menyatukan kamu dan dia, berupa hadiah, berupa apresiasi mengenai apa usaha dia yang sudah dilakukan selama ini, apresiasi ke kamu juga mengenai apa yang sudah kamu lakukan selama ini untuk bertahan di hubungan ini, dan segala upaya yang kamu lakukan untuk menjadikan hubungan ini real gitu. Ini buat teman-teman tadi yang mana? Four of Pentacles ya. Di sini kamu diminta emang untuk lebih bisa mengutarakan isi hati kamu. Kalau kamu emang marah, ya kamu sampaikan ke dia di saat emosi kamu sudah mereda. Sampaikan kamu marahnya kenapa, kamu sebelnya kenapa, kamu sedihnya kenapa. Karena kamu harus paham manusia tuh punya energi atau emosi positif negatif. Jangan hanya menyampaikan yang happy-happy tapi juga yang nggak enak-enak. Biarkan dia mengerti emosi kamu. Di situ dia akan belajar untuk lebih memahami kamu. Kamu pun akan belajar bagaimana reaksi dia ketika kamu di kondisi yang nggak enak, kayak gitu ya. Jadi itu sih buat teman-teman Sagittarius di sini. Belajar untuk berani ngomong. Dan ngomongnya di saat yang tepat ya, di saat kamu sudah reda marahnya, di saat waktunya tepat, nggak di saat dia sibuk, seperti itu. Dan aku akan lihat lagi pesan-pesannya buat kamu. Di sini bisa pesan dia ke kamu, atau mungkin ada hal-hal yang kamu rasakan mengenai hubungan ini di tahun 2022. Aku harap aku bisa memperlakukan kamu lebih baik lagi. Jadi di sini emang ada kekecewaan ya mengenai tidak adanya kepastian atau adanya perlakuan yang kamu rasa nggak seperti yang kamu harapkan, seperti itu. Dan ya ada penyesalan di sini, dan semoga saja ada perubahan ya, entah dari kamu atau dari dia yang melakukan sebuah tindakan yang kurang menyenangkan ini. Atau mungkin di sini ada banyak hal yang ingin dilakukan tetapi tidak ada waktunya, tidak ada kesempatannya, seperti itu. Jadi memang latihan sabar di tahun 2022 buat teman-teman Sagittarius. Aku tidak bisa melupakan semua hal tentang kamu. Ya, di sini jadi banyak yang bucin juga, dan hati-hati dengan kebucinan ini ya. Apakah kamu memang akan terus ingin bersama dengan dia? Kalau memang lebih banyak bahagianya silahkan, tapi kalau memang kamunya justru makan hati atau banyak sedihnya, ya kadang kenangan manis itu bisa mengganjal hati kamu untuk berpikir logis ya. Tapi ya begitulah cinta dan kebucinan, kadang nggak bisa melupakan segala memori indah yang sudah terjadi. Oke, jadi memang di sini positif ya. Ada sebagian Sagittarius yang akan berani melangkah untuk sebuah keputusan penting meninggalkan hubungan ini. Tapi ini sebagian sih, tapi sebagian lagi kulihat masih akan menikmati hubungan ini ke arah yang lebih serius ya. Jadi berat memang, tetapi kalau sudah bulat keputusan kamu, maka jalanilah dengan sabar, ikhlas. Karena bagaimanapun juga nggak semua hubungan itu berakhir ke jenjang yang lebih serius. Kadang sebuah pertemuan itu menjadi indah sesaat untuk sebuah pelajaran yang berharga buat kamu dan buat dia. Maaf, tetapi ini sudah terlambat. Jadi ya bisa jadi di sini kamunya sudah mengusahakan banyak hal atau dianya sudah mengusahakan banyak hal, tetapi batas sabarnya sudah habis dan sudah terlambat untuk merefresh atau mengulang lagi kisah cinta ini. Jadi ini buat teman-teman Sagittarius yang sudah memutuskan untuk berakhir ya hubungannya, seperti itu. Tapi tenang ya, nggak semua Sagittarius di sini akan berakhir kok hubungannya. Banyak yang akan bertahan.
Apakah kamu memikirkanku juga? Jadi di sini sih sepertinya memang banyak waktu yang habis untuk pekerjaan dan kuliah ya, atau hal-hal lain di luar kisah cinta ini. Makanya di sini ada banyak kerinduan dan pertanyaan, apakah kamu tuh masih memikirkan aku? Apakah aku masih ada di hati kamu? Makanya di sini sarannya tadi, yuk luangkan waktu untuk hubungan ini, ngobrol yang banyak, membicarakan hal-hal mengenai masa depan, mengenai goal bersama, kenangan-kenangan indah kayak gitu ya, terutama buat Sagittarius yang masih bertahan dengan hubungannya. Ini penting banget waktu berdua yang bener-bener gak diganggu dengan hal-hal lainnya. Begitu ya teman-teman Sagittarius, semoga reading ini membantu kamu, segala hal positif bisa kamu ambil energinya, semoga yang terbaik buat kamu apapun itu. Dan ya, terima kasih sudah mampir di videoku, sampai ketemu lagi di videoku selanjutnya. Terima kasih dan bye-bye.